Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Rifka, stambuk A221-20067. Pada video kali ini, saya sedikit menjelaskan materi mengenai sistem ekskresi pada manusia. Langsung saja ke pembahasannya. Kita harus mengetahui apa itu sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini adalah proses pengeluaran zat-zat sistem metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh, karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ, yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Langsung saja ke organ ekskresi yang pertama, yaitu kulit. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain fungsi tersebut, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Selain itu, kulit juga bekerja untuk mengurangi udara dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Kulit terdiri atas 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari, lapisan dermis atau kulit jangat, dan lapisan jaringan ikat bawah kulit. Lanjut ke organ ekskresi yang kedua, yaitu paru-paru. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida atau CO2 untuk dikeluarkan bersama uap air. Lanjut ke organ ekskresi yang ketiga, yaitu hati. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari. Karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel, sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang sudah rusak. Kemudian, sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limpa. Kemudian, hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat C, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning orange. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen ini diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Kemudian lanjut ke organ ekskresi yang terakhir, yaitu ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang, atau disebut dengan dorsal. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk dalam ginjal. Darah masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Kemudian, apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan. Bagian luar disebut cortex renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medula renalis. Dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis.